Halo, selamat berjumpa pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Pada bagian ini kita akan fokus untuk memaparkan mengenai organisasi sektor publik dan akuntansinya. Dan di bagian ini kita akan melihat apa itu organisasi sektor publik dan apa perbedaannya dengan organisasi sektor privat. Pada bagian ini kita akan menjelaskan dulu mengenai barang privat dan barang publik. Untuk tahu organisasi sektor publik, itu kita harus melihat apa yang diurus atau yang dibuat oleh organisasi sektor publik. Nah, dalam hal ini organisasi sektor publik itu menghasilkan barang publik. Apa itu barang publik? Nah, sebelum masuk ke situ kita lihat dulu bahwa dalam mengetahui jenis-jenis barang, itu kita melihat ada dua hal yang membedakan, yaitu tingkat eksklusivitas barang dan tingkat persaingan barang. Eksklusivitas itu artinya adalah seberapa kemampuan pengguna barang dibatasi, ya, sebagaimana kemampuan membatasi pengguna barang. Misalnya, kalau Anda menyelenggarakan konser di luar kampus dengan konser di dalam kampus, itu tentunya berbeda. Di luar kampus, semua orang bisa melihat, di dalam kampus tidak semua orang bisa melihat. Maka yang di dalam kampus eksklusivitasnya tinggi. Sedangkan yang di luar kampus eksklusivitasnya rendah. Kalau persaingan menghasilkan barang adalah barangnya terbatas, sehingga kalau satu orang atau beberapa orang sudah mengambil barang itu, maka akan ada orang yang kekurangan. Itu kalau tingkat persaingannya tinggi. Interaksi dari dua hal itu akan menghasilkan matrik barang. Ada empat macam barang. Public good, barang publik, itu barang yang sifatnya eksklusivitasnya rendah, sedangkan persaingannya rendah. Sedangkan barang yang tingkat eksklusivitasnya tinggi, persaingannya tinggi, itu adalah private good. Ada tool good. Tool good itu di eksklusivitasnya tinggi, persaingannya rendah. Demikian pula ada common pool good. Ini yang tingkat eksklusivitasnya rendah, persaingannya tinggi. Sekarang kita cari contohnya. Kalau public good contohnya apa? Barang yang semuanya rendah. Kalau barang yang semuanya rendah biasanya harganya mahal. Contoh jalan raya, taman kota, pertahanan, tank, kapal laut untuk menghalau kalau ada orang negara asing mau menginvasi satu negara atau negara kita. Itu adalah barang publik. Tentunya barang ini tidak bisa kita buat sendiri-sendiri, individu-individu, tapi dikoordinasi oleh pemerintah. Tugas pemerintah menghasilkan barang publik. Private good, ya handphone, komputer itu private good. Kalau handphone terbatas, saya sudah beli handphone, Anda akan kekurangan atau sebaliknya gitu. Kalau tool good, contohnya yang paling tepat itu jalan tol, ya. Di sini ada jalan raya, public good, ada jalan tol. Jalan tol itu persaingannya rendah. Kalau saya pakai jalan tol, masuk ke jalan tol, asal memenuhi syarat, ya orang lain bisa masuk, asal dia juga memenuhi syarat. Tetapi untuk masuk jalan tol ada pembatasannya. Harus roda 4, harus mau bayar. Bayarnya saja harus pakai kartu. Kalau tidak pakai kartu, tidak boleh masuk. Jadi ini eksklusivitasnya tinggi. Tool good. Kemudian common pool good. Common pool good itu semua gratis barangnya, tetapi kalau Anda mengambil terlalu banyak akan ada orang yang kekurangan. Contohnya saja air, ya, air di tempat desa pegunungan yang sulit air. Semua orang boleh ngambil air, tetapi kalau Anda mengambil terlalu banyak akan ada orang yang kekurangan. Itu common pool good. Nah, pemerintah itu fokusnya membuat barang publik. Tetapi apakah bisa pemerintah membuat barang yang lain? Boleh, boleh, tapi dia fokus ke sini. Pemerintah bisa membuat barang privat, misalnya saja pemerintah mempunyai Garuda Indonesia. Itu adalah barang privat, ya. Pesawat terbang itu barang privat. Gitu ya. Nah, yang lebih lucu kalau swasta membuat barang publik. Nah, ini lucu. Ini namanya gejala privatisasi.
ya. Gejala privatisasi. Mengenai privatisasi itu menjadi kajian yang unik karena eh, mengandung banyak kontroversi, ya. Swastanisasi air, swastanisasi pelabuhan misalnya itu menjadi banyak perdebatan, ya. Itu kaitannya dengan privatisasi. Suatu saat akan kita bahas dalam sebuah perbincangan secara khusus. Nah, kalau kita sudah mengenal barang publik dan barang privat, sekarang organisasinya. Organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor privat. Organisasi sektor privat itu mencari laba, sedangkan publik tidak mencari laba, tapi tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber dananya juga begitu, ini dari masyarakat, melalui pajak, retribusi, kalau masih kurang, pemerintah utang. Yang nanggung juga masyarakat, atau menjual aset negara. Sedangkan sektor privat enggak, sumber dananya dari mana? Dari investor, pemilik ya, kemudian dari eksternal, yaitu kreditor, pinjam. Pertanggungjawabannya juga beda, kalau privat ya kepada pemegang saham, kepada pemilik, sedangkan sektor publik kepada masyarakat. Dalam hal ini diwakili oleh wakil rakyat yang duduk di DPR atau DPRD. DPR, DPRD atau DPD kalau di pusat. Struktur organisasi di sektor publik kaku, birokratis, hierarkis, dan semua harus ada peraturannya yang mengikat. Dengan di privat ya fleksibel, yang penting tercapai tujuannya. Juga karakteristik anggaran. Anggaran sektor publik itu terbuka. Anda bisa mengakses anggaran pemerintah kota Anda. Kalau sektor privat ya jelas tertutup, itu rahasia perusahaan. Meskipun demikian, keduanya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama menghadapi masalah kelangkaan sumber daya. Sama-sama dia adalah bagian integral dari sistem ekonomi negara. Ekonomi negara itu digerakkan oleh tiga, yaitu pemerintah, kemudian sektor swasta, ya, dan yang ketiga adalah masyarakat sipil. Yang ketiga adalah sistem akuntansi yang digunakan sama, accrual accounting. Dulu beda, tapi sekarang sama. Baik, ya. Jadi di sini Anda sudah semoga bisa memahami apa itu organisasi sektor publik. Dia harus membuat barang publik, apa itu organisasi sektor privat, bagaimana perbedaan organisasi sektor publik dan organisasi sektor privat. Yang menarik adalah apa masalah-masalah di dalam privatisasi. Kita ikuti ke bagian selanjutnya.